Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agro Sinedia yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Nah Sobat Agro, seperti yang kita ketahui bersama, cabai merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang mempunyai banyak varietas. Kalau biasanya yang kita temui di pasaran atau kita temui di dapur itu cabai ya berwarna merah atau kuning. Nah bagaimana dengan cabai yang memiliki banyak warna seperti ungu? Apakah Sobat Agro sudah pernah melihatnya? Nah, pas banget karena di kesempatan kali ini Rane sudah bersama dengan Profesor Muhammad Syukur, yaitu salah satu staf pengajar di Fakultas Pertanian IPB Departemen Agronomi dan Hortikultura. Nah, beliau ini terkenal dengan inovasi cabainya. Jadi beliau ini merakit dan mengembangkan varietas cabai yang memiliki banyak warna. Daripada semakin penasaran, yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol langsung. Kita langsung tanya-tanya ke Profesor Syukur. Halo, selamat sore Prof. Syukur. Sore Mbak Rani, selamat sore sahabat agro semua dimanapun Anda berada. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa diperkenalkan dulu Prof. Syukur kepada Sobat Agro semuanya. Baik, terima kasih Mbak Rani, sahabat agro yang dimanapun Anda berada, semoga semua selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, saya dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian IPB. Lalu kemudian sejak tahun 2000 ya. Nah, di divisi, sebetulnya kita sebutnya divisi, itu genetika dan pemulihan tanaman yang salah satu ranahnya adalah merakit varietas unggul ya. Kebetulan saya ditugasi untuk merakit varietas cabai. Jadi mulai dari cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, dan kemudian cabai hias yang nanti kita akan diskusikan pada kesempatan ini. Ini sejak tahun 2003 ya saya melakukan kegiatan itu sampai sekarang. Ini adalah biodata singkat. Tadi sudah saya ceritakan beberapa bahwa saya lulus IPB tahun 2007. Kemudian ada publikasi, ada 62 artikel ya dan 16 buku. Kemudian ada 40-an varietas sayuran buah yang telah kami hasilkan, sudah terdaftar maupun dan atau dilepas sebagai varietas baru. Kemudian ini tadi pengalaman kerjanya selain daripada dosen IPB. Kemudian ini beberapa prestasi, barangkali nanti saya sampaikan sedikit. Tahun lalu dan tahun sebelumnya itu inovator terproduktif di IPB ya, mendapatkan penghargaan dari Rektor IPB. Kemudian tahun 2014 dosen berprestasi peringkat 1 nasional, dan tahun 2012 mendapatkan anugerah kekayaan intelektual luar biasa dari Kemendikbud. Yaitu selintas saja apa yang prestasi yang diperoleh dari penelitian cabai. Nah ini adalah tadi disampaikan ya Mbak Rane bahwa ragam spesies cabai itu banyak sekali, luar biasa. Kita hanya mengenal cabai yang warnanya merah, warna akhirnya merah gitu ya. Yang dikenal dengan cabai merah, apapun cabai itu pasti ujungnya merah. Tapi sesungguhnya tidak demikian ya. Jadi cabai itu bisa warna akhirnya tidak merah, warna akhirnya bisa kuning, warna akhirnya bisa orange ya, warna akhirnya bisa putih gitu ya. Dan bentuknya juga macam-macam. Bentuknya juga ada yang bulat, ada yang panjang, besar sekali ada juga begitu ya, sampai 20 cm gitu ya. Kemudian ada yang diameternya besar, ada yang sangat pedas, ada yang tidak pedas itu dan lain sebagainya. Juga ada warna antara yang macam-macam tadi, ada yang disebut ungu gitu ya, warna-warna lain ya selain daripada warna merah. Sangat menarik sekali ya Prof, karena jujur saya sendiri belum pernah nih lihat cabai yang punya punya banyak warna seperti itu, karena yang sering saya temui di dapur ya kalau nggak merah ya hijau aja gitu. Nah, menariknya lagi di sini dalam satu pohon itu bisa berbagai warna ya Prof ya? Betul. Ya. Atau merah aja seperti itu ya? Iya betul. Nah ini terkait dengan fase. Kadang-kadang orang bertanya-tanya kenapa bisa begitu banyak warna. Nah ini sebetulnya terkait dengan fase dari perkembangan buah. Dari misalnya munculnya putik setelah ada pembuahan itu 1 hari, 2 hari, seminggu setelah putik itu muncul, dia akan terekspresi gen-gen tergantung cahaya dan tergantung dari gen yang terlibat di situ. Ada yang kalau cahaya kuat gen ungunya akan terekspresi sehingga muncullah warna ungu. Warna ungu beberapa hari nanti muncul warna ungunya lebih tua. Warna ungu lebih tua beberapa hari muncullah orange, terus sampai dia warna merah. Jadi ada fase karena dia setiap hari ada bunga yang muncul gitu ya. Bunga nanti menjadi buah,
pada saat ini menjadi buah, yang lain baru berbuah menjadi bunga, sehingga dalam satu tanaman itu variasi buah akan sangat banyak ya. Jadi ada yang sedang fase ungu, ada yang sedang fasenya oranye, ada yang sedang fasenya merah, ada yang sedang fasenya kuning dan lain sebagainya, sehingga tampak dalam satu tanaman itu menjadi warna-warni. Memang nanti warna final semua terkadang warna final itu bukan terkadang ya. Warna final itu adalah merah atau kuning atau orange begitu ya, warna finalnya. Nah, ketika sudah warna final, dia akan jadi merah semua atau orange semua, menjadi menarik juga. Tapi kalau kita sudah bosan, dia sudah tua, ya bisa kita ganti dengan yang lain. Saya kira dengan spesies yang kita dengan varietas yang kita rakit yang banyak, maka orang akan banyak pilihan gitu ya dari varietas-varietas tersebut. Jadi untuk cabai varietas ini apakah bisa dikonsumsi juga, Prof? Karena menarik banget nih, selain bisa dijadikan sebagai tanaman hias di dalam rumah, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ya, saya katakan tadi kalau misalnya bosen gitu ya, ya sudah dimakan saja. Maka semua cabai itu sebetulnya cabai yang spesies Capsicum annum, kebetulan ini namanya Capsicum annum, itu bisa dikonsumsi. Jadi jangan khawatir warna ungunya tua, itu bisa dikonsumsi. Kadang rada agak langu itu nggak masalah, bagus karena ada antioksidan. Jadi kalau dia warna ungu, kita mengkonsumsi pada saat warna ungu itu ada antosianinnya tinggi. Kita tahu antosianin itu kadang-kadang akan disertai dengan warna langu. Semua sayuran saya kira begitu, yang warnanya ungu itu kadang-kadang ada rasa langunya. Nggak masalah, itu bisa dikonsumsi. Makin ini kalau kita tahu dengan khasiatnya, saya kira tes itu menjadi tidak masalah begitu ya. Kita tahu misalnya paria itu pahit, tapi kita senang gitu karena tahu khasiatnya. Kemudian misalnya bunga pepaya pahit sekali gitu ya. Karena tahu khasiatnya jadi senang. Malah bunga pepaya mau dibuat tidak pahit, saya kira nggak perlu. Saya katakan pepaya nggak perlu dibuat jadi nggak pahit. Orang kita makan bunga pepaya itu karena ada pahitnya. Kalau nggak pahit belum tentu kita mau. Nah ini juga begitu. Oh ya Prof, kalau terkait dengan budidayanya nih Prof, untuk masa tanam dan masa panennya ini apakah sama dengan varietas lain? Nah, ini karena kita desain agar dia tidak terlalu besar ukurannya, sesuai untuk di pot 20 gitu ya. Sehingga umur panennya lebih cepat, umur berbunganya lebih cepat 10 hari, kadang lebih cepat 20 hari daripada yang cabai rawit biasa. Ini kelompoknya rawit ini lebih cepat 10 hari dari rawit biasa, sehingga masa tanamnya bisa lebih cepat dari rawit biasa. Dan dalam waktu 2 bulan setengah 3 bulan itu pot 20 itu sudah penuh oleh buah gitu, misalnya seperti itu ya. Lalu untuk perawatannya sendiri Prof, apakah varietas cabai ini memerlukan perawatan khusus terkait dengan penyiraman atau pemupukan seperti itu? Nah, ya jadi saya kira menarik. Saya katakan tadi calon-calon varietas biasanya kita siapkan paket teknologi yang menyertai varietas tersebut ya. Tentu media tanamnya seperti apa, kemudian pupuknya seperti apa. Nah, media tanam yang pas untuk cabai hias ini adalah pupuk kandang dicampur dengan arang sekam, campur dengan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Ya, jadi agar porositasnya tinggi itu arang sekam kita pakai, kemudian agar gembur, kemudian tersedia juga bakteri yang baik gitu ya. Itu kita gunakan pupuk kandang yang sudah jadi gitu. Kemudian tanah saya kira sebagai sumber hara-hara mikronya biasanya ada di tanah dan pemegangnya yang baik gitu ya. Pemegang air yang baik. Nah, kemudian itu adalah media tanam kita bisa buat, atau kita bisa menggunakan media tanam di toko-toko pertanian yang memang siap untuk tanaman hias begitu ya, untuk tanaman-tanaman dalam pot kita bisa gunakan itu. Meskipun kadang kita harus cek juga ya, harus juga familiar dengan media tanam toko pertanian. Kadang-kadang juga ada yang tidak optimal kandungan macam-macamnya, kadang-kadang ada patogen dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau khawatir dengan itu kita buat saja gitu ya, kita buat media tanamnya. Nah, kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah pupuk dasar dan pupuk lanjutannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pupuk NPK gitu di media tanam, kita beri NPK, maka pupuk lanjutannya kita bisa menggunakan AB mix untuk hidroponik. AB mix untuk hidroponik saya kira sesuai dengan aturan yang ada saja, menggunakan 5 mili dalam larutan stoknya ya, 1000 ppm lah barangkali kita pakai. Atau kalau kita menggunakan pupuk kocor biasa, saya kira pupuk daun itu bisa.
pupuk daun misalnya saya sebut aja merek misalnya Gandasil atau pupuk daun yang ini dengan itu ditambah dengan NPK Mutiara sebagai sumber, atau pupuk daun sendiri juga sudah bisa. Kalau mau ditambah NPK Mutiara juga bagus gitu ya, agar NPK-nya lebih tinggi. Itu dicampur dan dikocorkan seminggu sekali, atau kalau Gandasil dengan NPK Mutiara seminggu sekali cukup. Tapi kalau menggunakan hidroponik itu seminggu harus 2 kali, karena hidroponik itu kan tidak banyak tapi disediakan setiap saat. Hidroponik kan harus setiap hari ada gitu. Oleh karena itu juga harus sering, kalau di cabai ini harus sering. Nah, jadi kata kuncinya adalah media tanam, pupuk. Kata kunci berikutnya tentu adalah harus terjaga dari serangan hama dan penyakit tentunya gitu ya. Mulai dari pembibitan kita harus jaga bagaimana jangan sampai ada patogen yang menyerang, khususnya adalah penyakit keriting gitu ya. Kemudian hama yang juga harus kita jaga. Tentu ada prosedur-prosedur yang perlu kita kalau misalnya di pekarangan saya kira kita bisa menggunakan biopestisida begitu ya untuk menanggulanginya ya. Kalau misalnya serangannya udah terlalu besar, kita gunakan pestisida tapi dengan skala yang masih ramah terhadap lingkungan. Saya kira bisa kita lakukan. Nah, jadi pengendalian itu. Jadi 3 kata kunci media tanam. Tentu kata kunci yang pertama adalah varitasnya harus unggul. Dia bisa tanam, kemudian media tanam, kemudian pupuk dan juga pengendalian hama dan penyakit. Kemudian cahaya tentu kita harus tempatkan pada lingkungan yang pas. Jangan sampai terlalu kena hujan di luar ya, karena kalau di pot kan biasanya air akan mengendap di dalam pot begitu ya, sehingga usahakan tidak terkena hujan langsung gitu ya. Berarti seperti tanaman sayuran lainnya ya Prof ya. Jadi kuncinya itu bibit yang unggul, kemudian media tanam, pemupukan, dan juga pencegahan hama dan penyakit. Nah, terkait dengan kebutuhan cahaya mataharinya Prof, apakah tidak apa-apa kalau misalkan kita menanamnya ini di dalam rumah? Kan tipe sayuran yang berbuah atau tanaman yang berbuah itu perlu diinisiasi oleh full matahari sesungguhnya, cahaya matahari penuh gitu. Jadi kalau kita punya atap gitu ya untuk jemuran itu bisa kita letakkan di sana, tadi roof garden gitu ya. Nah, tetapi istimewanya yang saya rakit ini misalnya Ayesa itu bisa tumbuh baik dan berbuah dengan baik dengan intensitas dan jumlah cahaya yang kurang dari 50%. Jadi kalau misalnya menghadap ke timur gitu, cahaya pagi sampai siang dia masih oke. Kalau kita menghadap ke barat berarti kan jam 12 sampai sore itu cahaya masih bisa dia tolerir gitu ya. Nah, kalau cahayanya tidak terlalu tinggi maka kita harus perhatikan media tanamnya. Tidak boleh terlalu lembab karena nanti akan mengundang patogen tular tanah yang bagi cabai itu sangat berbahaya begitu, akan mematikan tanaman begitu. Saya kira itu. Nah, Prof, berarti salah satu keunggulan dari cabai hias jenis Ayesa ini adalah intensitas kebutuhan cahaya mataharinya ini bisa kurang dari 50% aja ya, Prof. Kemudian kalau Sobat Agro pengen mendapatkan cabai hias ini, Prof, apakah sudah bisa dibeli, dan kalaupun sudah bisa tuh bisa dibeli di mana ya? Ya, makasih Mbak Rani. Jadi sahabat agro semua, ini dengan sistem agro, dengan sistem e-commerce yang sudah sangat baik ya di Indonesia, saya kira selama WFH ini juga saya kira lalu lintas e-commerce itu luar biasa di berbagai platform ya. Ada Tokopedia, kemudian Bukalapak. Saya sebutkan aja toko e-commerce-nya. Saya kira bukan bermaksud untuk promo, tetapi memang yang sekarang ini sedang in gitu ya. Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee begitu ya. Apalagi kalau beli-beli ada belanja.com, ada Elevenia, itu ada 10 e-commerce lah yang ada. Itu semua ada di situ. Nah, kalau ingin lebih spesifik lagi yang kerjasama dengan kita, itu namanya Toko Benih Darmaga. Toko Benih Darmaga. Benih Darmaga nama tokonya. Jadi di tadi Tokopedia, Bukalapak, Lazada, kemudian Shopee, itu kalau dicari namanya Toko Benih Darmaga itu adalah sumbernya. Nah, jadi sumbernya yang lain adalah reseller. Jadi kalau sahabat agro ingin mencari harga murah, itu ada di sumbernya itu, Benih Darmaga. Atau mau jadi reseller juga bisa menggunakan beli di Benih Darmaga. Biasanya chat adminnya beli 10 dapat 1 bonus sehingga bisa menjadi dapat 11. Nah, itu saya kira dalam e-commerce sekarang kalau tokonya sudah berbintang, meskipun harga selisihnya sekian, orang akan beli saja. Itu saya kira di e-commerce. Karena misalnya begini, kita jualnya di Bogor.
dia belinya di Aceh. Ada toko yang beli di Aceh, ada toko yang jualannya di Aceh, reseller kita. Lebih baik dia beli di Aceh daripada beli di sini dengan harga selisih 2-3 ribu. Kalau ongkos kirimnya berapa ke Aceh kan? Jadi nggak apa-apa, di seluruh Indonesia itu resellernya kita ada di setiap provinsi, ada puluhan, ratusan. Meskipun mereka tidak mendeklar reseller kita, tapi kalau kita cek di tokonya itu ada produk kita, pasti mereka sebetulnya merujuk kepada yang kita. Dan begini, kita menggunakan packing yang memang asli, packing kita baik, bagus packingnya, dan kemudian cabai itu tidak bisa sembarangan diperbanyak benihnya ya, sahabat agro. Jadi reseller-reseller itu tidak memungkinkan mereka untuk perbanyak sendiri kalau tidak tahu caranya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia gampang sekali berselingkuh dengan yang lain ya. Ini gampang sekali kawin. Kami memperbanyak itu harus di greenhouse yang ketat, serangga yang tidak bisa masuk lebah gitu ya, sehingga tidak bisa kawin antar tanaman yang lain, sehingga kemurniannya masih terjaga. Sehingga kalau ada reseller yang menanam sendiri untuk mereka jual sendiri, itu nanti akan terjadi segregasi, istilahnya akan terjadi banyak variasi di situ. Jadi mudah sekali kita bisa akses produk-produk ini melalui e-commerce dimanapun sahabat agro berada. Baik, kalau terkait dengan pengembangannya sendiri, apakah dalam pengembangan ini melibatkan pihak atau instansi lain, Prof? Ada beberapa kita kerjasama. Sebagian produsen-produsen ini ada juga yang ingin kerjasama, tapi setidaknya 2 yang kerjasama dengan kita, yaitu Botaniseed ya. Botaniseed itu adalah PT di bawah BLST IPB. Kemudian satu lagi Benih Darmaga tadi. Jadi itu dua produsen yang langsung kontrak dengan IPB, bukan dengan saya, dengan IPB untuk bagaimana sistem kerjasama memproduksi benih dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, Prof Syukur kan sudah mengembangkan varietas cabai hias ini sudah bertahun-tahun ya. Kemudian dalam pengembangannya ini apa sih, Prof, kendala atau hambatan yang ditemui? Ya. Mbak Rani dan sahabat agro semua, jadi kegiatan pemulihan tanaman itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, bukan pekerjaan sebentar. 5-10 tahun saya tadi men-state bahwa pekerjaannya itu lama, sehingga kalau ada permintaan langsung gitu saat ini, tolong dirakit yang ini, bisa nggak dalam 6 bulan? Nggak bisa, kita perlu waktu yang lama untuk sampai ke sana. Jadi itu salah satu kendala. Saya kira pemulihan tanaman apapun juga komoditasnya memerlukan waktu yang relatif lama. Ini menjadi masalah bagi kita, sehingga kalau kita ingin sesuatu, kita harus bisa meramalkan masa depan. Kalau kita merakitnya sekarang, berarti 5 tahun ke depan itu baru bisa sampai ke pasar gitu, atau 6 tahun ke depan baru bisa sampai ke pasar. Nah itu menjadi, sementara itu tanaman hias apapun juga itu adalah sangat dipengaruhi oleh situasi saat itu ya. Situasi lagi ini orang suka ini ya. Ketika kita rakit 5 tahun kemudian sudah lewat lagi, jadi kita harus bisa menduga kira-kira apa yang terjadi. Tapi kalau kita membuat inovasi baru yang kira-kira unik yang belum pernah ada, saya bisa jamin bahwa di masanya ketika dia didistribusikan, orang akan tertarik karena belum pernah ada. Jadi selalu kita membuat suatu inovasi yang kira-kira belum pernah ada begitu. Nah kemudian tentu masalah lain adalah pembiayaan dan lain sebagainya begitu ya, bahwa perlu waktu 5 tahun itu kan perlu biaya penelitian yang tidak mudah juga gitu ya dikerjakan gitu ya. Setiap itu harus dilakukan regenerasi begitu ya, di shelving istilahnya, kemudian diperbanyak kembali di tahun berikutnya, generasi berikutnya, sampai 8-6 generasi baru menjadi varietas baru. Itu memerlukan biaya, saya kira ya, memerlukan tenaga dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita tidak fokus continue pada itu, pada saat generasi tertentu kita bisa pindah ke tanaman lain gitu. Jadi karena ternyata tanaman lain lebih memerlukan fokus dari kita gitu, sehingga bisa pindah. Nah, sehingga kita harus konsisten kalau misalnya ingin merakit yang itu, bisa kita ini, atau kita bisa sambil dengan yang lain, nanti suatu saat ketika dia sudah mulai berhasil baru kita perkenalkan ke masyarakat luas. Tapi kalau kita hobi, kalau kita senang mengerjakan itu, saya kira semuanya itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian yang berikutnya tentu tantangan lain, membuat sesuatu yang tahan penyakit, membuat sesuatu yang atraktif, membuat itu adalah tantangan. Belum tentu kita bisa peroleh, tetapi pasar itu menginginkan sesuatu yang lebih, pasti. Ya, pasar itu selalu menginginkan yang terbaik untuk semuanya. Terbaik ini, terbaik itu, dan Nah, sehingga
kita harus mengakomodir ya, keinginan pasar itu gitu ya melalui kegiatan kita gitu ya. Saya kira tantangan-tantangan akan selalu banyak, dan disitulah seninya kita ya. Kalau tidak ada tantangan, semua orang bisa melakukan, semua orang bisa membuat. Saya kira itu sudah menjadi tidak unik dan sudah bukan merupakan inovasi lagi kalau semua orang bisa gitu ya. Itu Mbak Rani. Baik Prof, yang terakhir nih, apa harapan Prof Syukur ke depannya terkait dengan inovasi cabai hias ini? Ya, kami akan selalu berinovasi dengan cabai-cabai yang baru. Saya seorang pemulia selalu berharap bahwa apa yang dihasilkan itu sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru. Kita selalu meng-create apa sih kurangnya. Misalnya tadi ada warnanya sudah lengkap 4, 5, tapi misalnya konsumen pengen yang gerombol begitu ya. Nah, maka kita create yang seperti itu. Jadi harapan kita adalah apa-apa yang kita hasilkan itu mendapat sambutan dari para konsumen gitu ya. Sehingga distribusi varietas-varietas kita ini di masyarakat itu menjadi banyak gitu, menjadi tersebar di seluruh Indonesia, sehingga apa yang kita hasilkan memberikan semangat kepada kita untuk meng-create sesuatu yang baru gitu ya. Umpan balik dari para konsumen begitu ya, itu menjadi sangat penting. Dan saya berharap konsumen kita menghargai karya-karya seorang pemulia. Artinya menghargai itu begini, ketika ditanam itu nama varietas tetap melekat begitu di situ gitu ya. Setidaknya sebut varietas IPB lah gitu, sehingga kalau dipamerkan atau nama itu tetap melekat, sehingga kita sebagai pemulia itu sangat apresiasi ya kalau misalnya itu sampai. Kadang-kadang begini Mbak, kenapa saya perlu garis bawah ya, kita yang membuat misalnya maksud saya bukan hanya saya, tapi orang Indonesia yang membuat, tapi namanya menjadi California, misalnya pepaya contoh kasusnya, namanya kan Kalina, tapi kemudian menjadi California. Itu karena konsumen kita lebih senang kalau namanya Barat ya. Cabai misalnya, kalau di cabai besar itu kalau di toko sayur gitu ya, di supermarket namanya TW itu kan Taiwan, padahal Taiwan itu 80-an masuk ke kita, tapi sekarang masih itu yang dipakai. Nah itu maksud saya. Jadi mari kita cintai produk-produk di dalam negeri begitu ya. Mari kita cintai hasil karya anak bangsa dengan tetap menggunakan nama itu sudah bagus. Jadi misalnya pepaya Kalina, ya sudah, kita pepaya Kalina IPB itu namanya sampai pasar gitu, kita suka ya. Ketika orang mau menggunakan nama kebarat-baratan, nama luar negeri, ya udah tidak usah kita beli, sehingga orang tidak mau menggunakan nama itu, misalnya seperti itu. Ya, jadi jangan kita dukung ini betul California itu dari luar negeri pasti enak, pasti lezat. Jangan seperti itu. Mari kita contoh berbagai negara yang bagaimana mereka mencintai produknya, Jepang misalnya, sehingga karya-karya anak bangsa itu menjadi lebih banyak lagi ya yang di create gitu, lebih banyak lagi yang bisa dibuat begitu dengan kita mencintai produk. Tidak hanya varietas, saya kira yang lain juga begitu, tapi khususnya varietas, karena varietas itu menjadi jati diri suatu bangsa ya. Beberapa tahun yang lalu kita sangat getol dengan apa yang serba Bangkok, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai direm, sudah mulai banyak produk-produk dalam negeri yang bagus, bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Itu saya kira harapan saya terhadap masyarakat Indonesia. Berarti buat Sobat Agro semua harus bangga nih dengan inovasi-inovasi karya anak bangsa, terutama di bidang pertanian. Semoga varietas cabai hias ini juga bisa dikenal luas oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Prof ya. Oke, mungkin sekian dari saya Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Syukur dapat menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu.